menyebutkan contoh kegiatan ekonomi dan pekerjaan di lingkungan sekitar. Adapun contohnya itu perkebunan. Biasa anak-anak pergi kebun sama orang tuanya? Biasa, Bu. Ya, pasti ada yang kebun itu macam-macam ya ditanam. Iya, Bu. Ada coklat, ada kopi, ada dan lain-lain. Nah, Ibu akan jelaskan apa itu yang perkebunan. Nah, di sini perkebunan adalah kegiatan yang menyusahkan tanaman yang tertentu pada tanaman dan media tumbuh lainnya, dan ekosistem yang sesuai menjadi dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi termodal. Adapun beberapa contoh selain perkebunan, ada peternakan, di mana peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, pengertian peternakan ialah tidak terbatas pada pemeliharaan saja, melainkan pada peternakan. Perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Ada juga di sini pedagang. Ibu akan jelaskan sedikit. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan antara pembeli dan penjual. Nah, di mana pembeli akan membeli barang ke penjual, yaitu diproduksi sendiri. Untuk memperoleh suatu keuntungan, pedagang dapat dikategorikan menjadi pedagang grosir, beroperasi dan rantai distribusi antara produsen dan pedagang seeceran. Adapun perikanan berasal dari kata dasar ikan yang di laut ya, yang kalian pasti pernah kalian lihat orang pemancing naik motor jual ikan, itu dimaksud dengan ikan. Perikanan berasal dari ikan, kata dasar ikan yang berimbuhan pedagang yang berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Adapun dikatakan pertanian. Nah, sudah pasti ada yang sering pergi pertanian di sawah-sawah, pergi menanam. Nah, di sini ada penjelasan sedikit, Ibu jelaskan. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya sendiri. Di sini Ibu jelaskan lagi industri. Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja, atau dikatakan dengan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan, atau dikatakan sebagai ekonomi dalam keluarga berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, ada pertambangan, ada dikatakan sebagai berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Bidang industri ini dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang dan industri jasa. Industri barang adalah merupakan usaha pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Adapun kegiatan industri menghasilkan berbagai jenis barang seperti pakaian, sepatu, mobil, sepeda, motor, dan lainnya. Adapun pertambangan, ada yang tahu pertambangan? Itu yang ditambangnya kayak yang pergi menambang, itu yang pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan adalah sebagai usaha sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang
pengakuan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Adapun di sini dikatakan sebagai jasa. Ada yang tahu jasa? Jasa adalah layanan antara aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumsi atau dengan barang-barang milik tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikannya. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan beberapa contoh dalam perkebunan. Kan ada beberapa contoh di kebun seperti kopi, tebu, teh, kelapa, lada atau dikatakan merica, lombok, tomat dan lain-lain. Ibu akan jelaskan satu persatu. Kopi. Kopi yang biasa diminum orang atau pergi di warung, di mana-mana pasti ada main kopi. Kita tidak bisa hidup tanpa namanya kopi atau teh. Kopi merupakan komoditasi perkebunan yang paling banyak diperdagangkan. Pusat-pusat budidaya kopi ada di Amerika, dan sedangkan konsumsi kopi terbesar ada di negara Eropa dan Amerika Serikat. Wajar bila komoditas ini sangat aktif diperdagangkan. Kopi merupakan tanaman tahunan yang bisa mencapai umur produktif selama 20 tahun. Untuk memulai usaha budidaya kopi, pilihlah jenis tanaman kopi dengan cermat, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain memutuskan budidaya kopi yang cocok, langkah-langkah selanjutnya adalah mencari bibit yang unggul, menyiapkan lahan dan pohon meneduh yang aman untuk bisa itu kopi kayak tumbuh toh, cari tempat yang berteduh. Budidayakan kopi bisa ditanyakan ke atau toko bibit terpercaya. Untuk membudidayakan kopi Arabica, sumber tanaman yang digunakan adalah varietas, contohnya adalah varietas Usda dan lain. Sedangkan untuk membudidayakan kopi Robusta, sumber tanaman yang digunakan adalah klon. Berbanyak bibit pohon kopi bisa didapatkan dengan teknik generatif dan vegatif. Tebu adalah yang berwarna kuning, dikenal dengan istilah tebu mursis. Ciri khas tebu ini adalah memiliki kulit yang keras dan luas yang panjang. Warna air tebu ini hijau gelap dan keruh, serta terkenal dengan rasanya manis. Pada bagian pucuknya terdapat minyak. Tebu itu bisa tidak dimakan yang kulitnya, tetapi kita bisa menghisap airnya. Rasanya pasti manis. Pernah kan kalian makan tebu? Pasti ada di depan rumah kalian atau di rumah tetangga kalian. Coba nanti anak-anakku coba meminta ke tetangganya dan rasakan bagaimana rasanya. Pada bagian pucuknya, terdapat minyak. Tebu kuning berasal dari Asia Tenggara di Indonesia. Jenis tebu tersebut lebih banyak dijumpai dibandingkan jenis tebu lainnya. Nah, di sini cuma di Indonesia yang ada, di luar negeri mungkin tidak ada. Karena di sini menyatakan hanya di Indonesia, di area Tenggara atau dinyatakan dengan Asia Tenggara. Dan selain itu, harga jual tebu ini sangat tinggi sehingga tak heran jika banyak petani yang menanamnya. Karena apa? Tebu adalah bagian juga jadi mengandalkan kesehatan, tidak mengandalkan kesehatan kita. Tebu kuning berasal dari para petani tebu menanam jenis tebu ini untuk disetorkan ke bagian industri seperti industri gula, industri pangan, industri minuman dan lain-lainnya. Ini dikarenakan air tebu dapat berfungsi untuk meningkatkan citra rasa berbagai produk tersebut. Itu air gula, itu ya contohnya gula. Itu dikatakan orang bilang tebu itu berdari gula, manisnya kayak gula. Itu tebu juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah dehidrasi, mencegah terkena serangan kanker atau sumber energi. Bisa dipakai perobat kulit, mengatasi bau mulut. Itu tadi Ibu jelaskan. Ada yang belum mengerti, tolong bertanya sama Ibu. Kalau tidak ada, sudah mengerti? Sudah. Ya, sampai sini dari pertemuan Ibu, dan tugasnya di rumah cari dan jelaskan apa itu lada atau merica, itu saja. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.